Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu menyembah dan memuliakan Engkau. Karena kami selalu percaya hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dan muliakan dalam hidup kami. Kami datang mensyukuri seluruh berkat Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan saat ini kami akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan dari dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus untuk mendengar dengan baik, sehingga kami mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, untuk memberitakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, berfirmanlah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan di kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan
bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengarkannya dan memelihara dalam kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita pada hari ini, kami adalah saksinya. Kami adalah saksinya. Saudara-saudara sidang jemaat, selamat hari Minggu, salam sehat. Semoga kita semua masih setia di rumah saja. Jika kita mengenal seseorang dengan baik, mengenal dengan baik pribadinya, karyanya, mengenal dengan baik integritas hidupnya, maka kita tidak segan untuk memilihnya dan menjadi pengikutnya. Bahkan mungkin kita akan setia mempromosikan dirinya. Petrus, salah seorang murid Yesus, awalnya tidak berani untuk bersaksi dan berkorban demi Yesus. Mengapa? Karena Petrus belum mengenal Yesus dengan baik. Meskipun Petrus dan murid-murid yang lain sudah hidup bersama-sama dengan Yesus sampai Yesus ditangkap, tapi mereka belum mengenal Yesus, siapa Yesus yang sesungguhnya. Namun setelah mereka menyaksikan Yesus yang telah bangkit, terangkat ke sorga, dan mengutus Roh Kudus-Nya atas mereka, sesuai dengan perkataan Yesus sebelum meninggal, membuat Petrus semakin mengenal siapa Yesus, semakin mengenal Yesus sebagai yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini, ada dua hal yang kita akan renungkan bersama-sama di bawah tema kami adalah saksinya. Yang pertama, mengenal Yesus Kristus dengan baik. Saudara-saudara, menerima Yesus Kristus secara pribadi adalah langkah awal kehidupan sebagai orang percaya atau orang Kristen. Dan selanjutnya, kita harus mengenal Yesus secara pribadi, mengenalnya dengan baik melalui firman-Nya. Sebab dengan mengenal Kristus dengan baik secara pribadi menentukan semangat kita untuk mengiringinya. Demikian dengan kehidupan Petrus, salah seorang murid Yesus. Setelah Petrus mengenal Yesus dengan dalam dan menerima kuasa Roh Kudus, Petrus dengan berani memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Petrus menjelaskan siapa Yesus sesungguhnya. Dalam perkataan Petrus dalam perikop kita menyebut Yesus dari Nazaret. Saudara-saudara, Nazaret adalah tempat yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Itu bisa kita bandingkan dari Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Ketika Filipus bertemu dengan Nataniel dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nataniel kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
Petrus mengenal asal-usul Yesus. Dari mana dia datang. Dan memang secara manusia Yesus dipandang hina dari ungkapan ini. Namun ternyata saudara-saudara, dia yang ditentukan oleh Allah dan diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda, kuasa-kuasa, dan mujizat-mujizat. Yesus yang telah mati di kayu salib, tetapi telah bangkit dan hidup. Pengenalan ini meyakinkan Petrus bahwa bersama dengan Kristus dia akan beroleh sukacita. Petrus pun mengutip perkataan Daud yang mengungkapkan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Ini bisa kita bandingkan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Ungkapan Daud yang dikhotbahkan oleh Petrus ini menunjuk kepada kemenangan Yesus atas maut. Bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang dikasihinya tetap dalam kematian. Demikian halnya dengan kita. Demikian halnya dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya tetap berada dalam kematian. Melalui kebangkitan Kristus, kita akan dibangkitkan dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kebangkitan Kristus menyatakan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Allah yang akan menolong kita melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan. Saudara-saudara, mengenal Yesus dengan baik dalam kehidupan beriman kita akan membuat kita berani menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam kuasa-Nya. Karena kita percaya bahwa kehadiran Kristus akan selalu mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Hal ini akan membuat kita terus bersukacita dalam segala situasi yang kita hadapi. Dalam situasi mencekam saat ini, karena ancaman COVID-19, saudara-saudara, yakinlah, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup akan selalu hadir menjadi penolong kita. Tetaplah berharap kepada-Nya. Yang kedua, menjadi saksi Kristus yang bangkit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Yang kedua, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh. Kalau dalam ayat 32 Petrus mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Artinya saudara-saudara bahwa Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan mengetahui sendiri peristiwa itu. Kejadian. Jadi kalau Petrus bersaksi, ini sesuatu yang benar. Dapat dipercaya. Saudara-saudara, hal yang paling mendasar supaya dapat menjadi saksi Yesus Kristus adalah memiliki kesaksian yang pasti bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Petrus oleh kuasa Roh Kudus tampil di depan umum
memberi kesaksian tentang Yesus yang menjadi juru selamat. Dan Petrus berani melakukan ini berdasarkan pengalaman pribadinya bersama-sama dengan Yesus. Sebagai saksi hidup bahwa dia melihat dan mengetahui seluruh peristiwa itu. Maka peristiwa itu adalah peristiwa yang benar dan pasti. Bahwa mereka mengetahui, mengalami hidup bersama-sama dengan Yesus sampai pada kebangkitannya. Hal ini pun menjadi dasar bagi orang percaya, bagi orang Kristen untuk juga terbeban menjadi saksi Kristus. Melalui firman-Nya, kita mengenal siapa Yesus. Kita menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu kita pun dipanggil untuk memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, agar semua orang dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar semua orang merasakan kasih karunia-Nya dan selanjutnya membagikan kepada orang lain. Saudara-saudara, kita harus mempersaksikan segala perbuatan Kristus kepada kita. Kita harus mempersaksikan iman kita melalui perkataan dan perbuatan kita kepada dunia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, salah satu bentuk kesaksian orang percaya, salah satu bentuk kesaksian orang Kristen adalah taat kepada pemerintah untuk di rumah saja. Mari kita taat untuk di rumah saja, agar supaya masalah COVID-19 ini cepat selesai, sehingga korban tidak bertambah. Juga saudara-saudara kita dipanggil untuk mengambil bagian menolong saudara-saudara kita yang berdampak oleh bencana COVID-19 ini. Semua yang kita lakukan akan menjadi bagian dari pemberitaan Injil. Tindakan ketaatan dan pertolongan yang kita lakukan, itulah Injil yang diberitakan dan menjadi kesaksian bagi dunia. Karena itu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kenallah Yesus dengan baik melalui firman-Nya setiap hari, dan yakinlah bahwa Kristus yang hidup tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Katakanlah dalam iman, aku tidak akan goyah oleh apapun asal Yesus bersamaku dan bersama keluarga. Beritakanlah Kristus yang hidup lewat kata dan tindakan. Tuhan dimuliakan. Amin. Then sings my soul, my Savior God, to thee.